Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, untuk pada sore kali ini, kami dari kelompok 8, kelas TKB, mata kuliah Kinetika dan Katalis, kami dari mahasiswa Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta, akan mempresentasikan mengenai bahan diskusi kami, yaitu tugas review jurnal Kinetika. Nah, dari artikel yang kami bahas kali ini berjudul Kinetics of the Hydration of Ethylene Oxide in the Presence of Heterogeneous Catalyst. Sebelumnya perkenalkan, saya Raden Herjun di Kresna Harsono dengan NIM 121230116. Lalu lanjut ke slide selanjutnya. Lalu kemudian ini merupakan daftar isi atau bahasan pokok dari PPT kami. Yang pertama ada pendahuluan, kedua persamaan reaksi dan fase Z, ketiga kondisi operasi, keempat sifat reaksi, kelima bahan dan alat, keenam variabel percobaan, ketujuh prosedur dan metode analisa, kedelapan analisa data kinetika, lalu kesembilan ada red law table stoichiometry dan racamol, dan yang ke-10 ada pembuktian perhitungan. Nah, untuk pendahuluan sendiri adalah, jadi etilen oksida ini merupakan bahan baku penting dalam pembuatan monoetilen glikol atau MEG. Nah, biasanya MEG ini digunakan secara luas dalam industri polyester, atati beku, dan juga pelarut. Nah, reaksi dari si ETO ini dapat dilakukan secara non-katalitik maupun katalitik. Nah, sayangnya untuk proses non-katalitik ini, dia memerlukan air yang sangat banyak dan juga suhu yang sangat tinggi, sehingga akan mengurangi keefisiensiannya serta menghasilkan produk samping dalam jumlah yang besar. Nah, jika kita menggunakan katalis dalam memproduksi MEG ini, khususnya katalis heterogen seperti reaksin anionik, maka dia akan menjadi alternatif yang lebih ramah lingkungan karena mudah dipisahkan, tidak korosif, dan dapat meningkatkan selektivitas terhadap MEG. Jadi nanti produk MEG itu akan muncul lebih banyak dibanding produk-produk sampingnya. Nah, kemudian penelitian ini bertujuan untuk mempelajari kinetika reaksi hidrasi ETO menggunakan katalis heterogen, menentukan model dan konstanta laju reaksi, serta mengevaluasi pengaruh jenis katalis, suhu, rasio molar air terhadap ETO, dan konsentrasi katalis terhadap laju reaksi dan selektivitas produk. Nah, jadi intinya pada hidrasi etil oksida ini kita akan memiliki 3 tahapan. Jadi ketika etilen oksida ini direaksikan dengan air, maka dia akan langsung menghasilkan monoetilen glikol. Tapi jika monoetilen glikol ini masih dilanjutkan untuk bereaksi dengan etilen oksida, maka akan menghasilkan produk samping. Yang pertama itu berupa dietilen glikol. Kemudian nanti dari dietilen glikol ini akan bereaksi kembali dengan etilen oksida. Maka hasil akhirnya juga merupakan trietilen glikol. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ingo Tauzan dengan NIM 121230103. Next slide tentang kondisi operasi. Di sini di jurnal kita menggunakan temperatur yaitu 338 Kelvin, 348 Kelvin, 358 Kelvin, dan 368 Kelvin. Kemudian ada perbandingan molar air dengan ETO atau etilen oksida yaitu 1,5:1, 4,68:1, 5:1, 7,92:1, dan 10,44:1. Untuk volume awalnya yaitu sebanyak 150 ml itu adalah air dengan etilen oksida dengan tekanan awal sebesar 3,35 atm. Kemudian ada sifat reaksi di atas disebutkan katalis itu tuh memiliki selektivitas MEG sebesar yang terlihat di gambar. Reaksi katalis dan reaksi non-katalis di sini menggunakan dua sifat reaksi, yaitu katalis dan non-katalis.
pada data reaksi non-katalis itu digunakan sebagai bukti bahwa reaksi dengan katalik dapat meningkatkan laju reaksi dan selektivitas produk. Kemudian untuk bahan dan alat, bahan baku yang digunakan yaitu etilen oksida atau C2H4O, sedangkan airnya menggunakan deionized water. Kemudian katalis, jenis-jenis katalis yang digunakan yaitu Amberjet 4200, Lewatit Monoplus M500, Dowek SBR, dan Dowek Marathon A. Sedangkan alat yang digunakan yaitu reaktor batch bertekanan tinggi. Pada jurnal, variabel yang penelitian yang digunakan terdapat 3, yaitu variabel terikat, yaitu ada laju reaksi, selektivitas MEG, dan konstanta reaksi. Pada variabel bebas terdapat suhu, jenis katalis, rasio air berbanding ETO, dan katalis. Sedangkan pada variabel kontrol terdapat tekanan, volume, kecepatan, dan pengadukan. Untuk komponen yang digunakan untuk menyatakan keberlangsungan reaksi digunakan untuk adalah etilen oksida atau ETO, karena ETO ini merupakan reaktan utama terlibat dalam semua jalur reaksi dan konsentrasinya dipantau langsung untuk menentukan kemajuan reaksi dan laju kinetik. Baiklah, sebelumnya izin melanjutkan. Perkenalkan, nama saya Abu Fatah Basya dengan NIM 3 digit NIM terakhir 100. Nah, kemudian untuk prosedur dari penelitian ini yang itu terdiri dari 3 tahapan. Yang pertama itu ada proses persiapan, kemudian yang kedua ada proses pelaksanaan reaksi, dan yang ketiga ada tahap analisis dan juga perhitungan. Nah, tahap yang pertama itu tahap persiapan. Tahap persiapan itu dimulai dengan mengkondisikan katalis resin anionik dalam bentuk bikarbonat atau HCO3-. Kemudian sejumlah etilen oksida cair diambil dari tabung silinder bertekanan dan kemudian dilarutkan ke dalam air deionisasi dalam reaktor batch bertekanan tinggi. Nah, kemudian volume total campuran reaksi diatur tetap sebesar 150 ml dan juga katalis dimasukkan ke dalam basket katalis di dalam reaktor. Kemudian gas cap reaktor dipurging dengan gas nitrogen tekanan 3,4 bar. Kemudian yang kedua ada tahap pelaksanaan. Nah, di tahap pelaksanaan ini reaktor itu dipanaskan hingga suhu reaksi yang diinginkan menggunakan jaket pemanas. Kemudian setelah suhu stabil, reaksi dapat dimulai dan pengadukan dilakukan secara terus-menerus dengan menggunakan uniflow stirrer. Nah, kemudian sampel awal akan diambil dan dinginkan menggunakan cold trap. Dan setelah reaksi berlangsung, sampel cair ini diambil sebanyak 3 ml pada interval waktu tertentu untuk dianalisis. Kemudian tahapan prosedur yang terakhir adalah tahap analisis data dan juga perhitungan. Nah, pada tahap analisis dan juga perhitungan ini, sampel dianalisis menggunakan gas kromatografi untuk mengukur konsentrasi dari monoetilen glikol, dietilen glikol, dan juga trietilen glikol dengan internal standar yakni 1,3 butadienol. Nah, kemudian konsentrasi HCO3- dalam katalis ditentukan melalui pertukaran ion dengan NaCl 10%, lalu dititrasi dengan menggunakan HCl 0,1 normalitas. Ya, kemudian data yang didapat itu dapat digunakan untuk menghitung laju reaksi dan konstanta kinetika menggunakan metode numerik. Selanjutnya akan dipresentasikan oleh saya yaitu Rian Yanomartika Pratama dengan 3 digit NIM terakhir 118. Baik. Pada saat ini yaitu membahas tentang mekanisme reaksi yang pertama yaitu reaksi persamaan 2A. Itu ada reaksi hidrasi
etilen glikol menjadi monoetilen etilen oksida menjadi monoetilen glikol. Yang dimana reaksinya yaitu air ditambah etilen oksida akan menjadi monoetilen glikol. Lalu yang 2B adalah reaksi antara monoetilen glikol dengan etilen oksida yang menghasilkan di dietilen glikol. Lalu yang ketiga atau pada mekanisme reaksi 2C itu adalah reaksi antara dietilen glikol ditambah dengan etilen oksida menghasilkan trietilen glikol. Lalu untuk status stoichiometri, yang pertama bisa dilihat di sini ada komponen, mula-mula, bereaksi, dan sisa. Untuk komponennya itu ada air atau W disimbolkan sebagai W, etilen oksida disimbolkan sebagai eto, monoetilen glikol disimbolkan MEG, dan dietilen glikol disimbolkan dengan DEG, lalu trietilen glikol disimbolkan dengan TEG. Pada mula-mula didapatkan nilai mula-mula W0, mol air mula-mula atau W0, mol mula-mula etilen oksida, mol mula-mula monoetilen glikol, mol mula-mula dietilen glikol, dan mol mula-mula trietilen glikol. Lalu yang bereaksi yang pertama adalah minus alfa, yang kedua minus alfa, minus beta, minus gamma, yang ketiga ada alfa dikurangi beta, yang keempat adalah beta dikurangi alfa, dan yang terakhir adalah gamma. Lalu untuk sisanya sendiri, yaitu pengurangan antara mula-mula dikurangi dengan yang bereaksi. Yang pertama adalah mol air mula-mula dikurangi alfa, yang kedua adalah mol etilen oksida mula-mula dikurangi alfa, dikurangi beta, dan dikurangi gamma. Lalu yang ketiga ada monoetilen glikol mula-mula ditambah alfa dan dikurangi beta. Yang keempat adalah dietilen glikol mula-mula ditambah beta dikurangi gamma. Lalu yang terakhir ada trietilen glikol mula-mula ditambah gamma. Maaf, maksud saya yang tadi pertama itu ditambah ya. Di sini terus dari tabel didapat nilai mol total, yakni N total itu sama dengan mol mula-mula air ditambah mol mula-mula etilen oksida ditambah mol mula-mula monoetilen glikol ditambah mol mula-mula dietilen glikol dan ditambah yang terakhir mol mula-mula trietilen glikol. Dengan menggunakan bantuan polimer didapat data berupa konsentrasi etilen oksida, konsentrasi monoetilen glikol, konsentrasi dietilen glikol, konsentrasi trietilen glikol, serta laju konsentrasi etilen oksida per satuan waktu. Berikut grafiknya. Bisa dilihat bahwa yang biru merupakan reaktan atau konsentrasi etilen oksida. Lalu yang merah ini, yang oranye ini adalah produk utama dari reaksi pada jurnal ini atau monoetilen glikol. Lalu yang dua di bawah ini adalah dietilen glikol dan trietilen glikol yang dimana hasilnya tuh sedikit karena merupakan produk samping dari jurnal berikut. Baik, kemudian saya akan melanjutkan penjelasan dari Rian tadi. Tadi setelah diproses melalui polimer, itu didapatkan grafik hubungan antara konsentrasi etilen oksida, kemudian monoetilen glikol, dietilen glikol, dan juga trietilen glikol terhadap waktu. Nah, dari grafik tersebut itu juga didapatkan persamaan garis linear yang dapat menunjukkan hubungan antara konsentrasi tiap komponennya itu tiap waktunya dan dapat ditunjukkan oleh tabel yang ada pada gambar ini. Nah, pada gambar ini itu didapat nilai konsentrasi etilen oksida itu tiap waktunya itu digambarkan dengan persamaan
berikut ini. Kemudian untuk selanjutnya dari tabel 4 atau tabel yang atas tadi itu kita juga dapat menentukan selektivitas dari komponen-komponen yang terbentuk, di mana uh, hal ini itu diambil dari data ketika T sama dengan 270 menit. Kenapa kita ambil data di T ketika sama dengan 270 menit? Itu dikarenakan pada waktu tersebut itu konversi MEG tertinggi itu tercapai. Nah, kemudian nilai-nilai yang telah diketahui pada tabel itu atau di T sama dengan 270 itu dimasukkan ke dihitung aktivitasnya, yakni dengan membagi konsentrasi produk yang akan dihitung, misal MEG, TEG atau TEG itu dibagi dengan konsentrasi total produk, yakni konsentrasi total produk MEG, DEG, dan juga TEG di P sama dengan 270. Kemudian setelah hitung didapatlah hasil sebagai berikut, di mana selektivitas MEG itu didapat berkisar antara 94,86%. Kemudian selektivitas DEG itu sekitar 4,73% dan selektivitas TEG itu sekitar 0,41%. Dan jika ketiga ditotalkan itu adalah 100%. Nah, untuk selektivitas MEG itu sendiri dikarenakan ini merupakan data yang didapat dari reaksi dengan menggunakan katalis, dengan membandingkan data yang kita hitung dan juga di jurnal ini tuh hampir-hampir mirip, di mana di jurnal itu disebutkan bahwa selektivitas MEG itu dengan menggunakan katalis ini itu sebesar 94%. Sedangkan di data perhitungan yang kami dapatkan itu, selektivitas MEG yang didapat itu adalah sebesar 94,86%. Kemudian dilanjutkan, selain dari nilai-nilai yang telah diketahui pada sebelumnya, kita juga dapat mengetahui atau menyimpulkan bahwa pada kasus ini itu nilai CETO itu menurun drastis seiring bertambahnya waktu, di mana penurunan ini itu menunjukkan bahwa si etilen oksida ini bereaksi atau dikonsumsi selama reaksi kimia berlangsung. Sebaliknya, konsentrasi monoetilen glikol atau MEG itu mengalami peningkatan yang tajam pada awal reaksi dan kemudian melambat atau cenderung konstan seiring bertambahnya waktu, yang mengindikasikan terbentuknya produk utama dari reaksi tersebut. Kemudian konsentrasi di etilen glikol atau DEG dan juga trietilen glikol atau TEG ini juga mengalami peningkatan walaupun dalam jumlah yang sangat kecil dibandingkan dengan MEG. Hal ini juga menunjukkan bahwa reaksi lanjutan itu juga dapat membentuk produk-produk turunan yang berlangsung tetapi tidak dominan atau tidak sebanyak produk utama tadi. Kemudian selain itu, laju reaksi konsumsi etilen oksida itu terlihat menurun drastis di awal hingga reaksi, yang mencerminkan bahwa reaksi semakin melambat seiring berkurangnya konsentrasi reaktan. Nah, secara keseluruhan grafik ini yang tadi ditampilkan itu menggambarkan reaksi bertahap dari etilen oksida menjadi monoetilen glikol sebagai produk utama, kemudian sebagian kecil lagi bereaksi membentuk di etilen glikol dan juga trietilen glikol sebagai produk samping. Sekian presentasi dari kelompok kami. Jika teman-teman yang menonton ingin bertanya, bisa via chat ataupun bertanya di kolom komentar. Nanti akan segera kami akan membalas komentar-komentar kalian seperti itu. Kalau begitu, sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.